Pernahkah kalian berpikir bagaimana suatu gunung api dapat terbentuk? Mari kita cari tahu bersama-sama. Planet kita Bumi mempunyai struktur lapisan tertentu, terdiri dari lapisan kerak bumi, lapisan terselubung, dan inti bumi. Pada lapisan kerak ini terjadi pergerakan yang kita sebut dengan teori tektonik lempeng. Lempeng bumi ini berbentuk patahan yang menjadikannya beberapa lempeng. Lempeng yang berada di lautan disebut dengan lempeng samudra, sedangkan lempeng yang berada di darat disebut lempeng benua. Masing-masing dari lempeng tersebut bergerak antara satu dengan yang lain. Pergerakan relatif dengan kecepatan 5-10 cm setiap tahun. Ada 3 jenis pergerakan lempeng yang umum. Yang pertama, gerakan lempeng saling menjauhi atau disebut divergen. Yang kedua, gerakan lempeng saling mendekati atau konvergen. Yang ketiga, gerakan sejajar berlawanan arah atau transform. Pergerakan antar lempeng inilah yang kemudian menyebabkan adanya rekahan pada struktur lapisan tanah bumi. Rekahan tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh magma bertekanan tinggi yang terdapat di dalam bumi hasil dari pergerakan lempeng sebagai jalur untuk keluar. Hal ini sesuai dengan sifat magma untuk mencari tempat dengan bertekanan rendah. Setelah berjuta-juta tahun waktu, magma mencapai permukaan dan meletus mengeluarkan isinya. Magma yang keluar dari dalam bumi mengalami pembekuan dan menjadi batu-batuan beku. Tumpukan dari batu-batuan beku inilah yang menjadi penyusun dari sebuah gunung api. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh di Indonesia. Indonesia memiliki 3 buah lempeng, yaitu lempeng India-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kita lihat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat banyak gunung di atasnya. Hal ini disebabkan pertemuan antara 2 lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng India-Australia. Lempeng Eurasia yang merupakan lempeng benua saling mendekati dengan lempeng India-Australia yang merupakan lempeng samudra. Dikarenakan struktur lempeng samudra lebih lemah dibanding lempeng benua, mengakibatkan lempeng samudra menunjam ke bawah. Pertemuan kedua lempeng ini menyebabkan kondisi struktur tanah mengalami rekahan-rekahan. Magma yang terbentuk di dalam tanah akibat melelehnya batuan dalam tanah akibat pergerakan lempeng ini menekan melalui rekahan-rekahan tersebut. Magma tersebut terus mengalir hingga ke permukaan dan menjadikannya letusan. Magma yang telah keluar dan menjadi lava ini selanjutnya mengalami pembekuan menjadi batu-batuan beku. Batu-batuan beku inilah yang menjadi penyusun dari gunung berapi. Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung api agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut, mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut.
Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan, atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun. Pakai alat bantu pernafasan, masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak. Jangan berada lebih rendah dari tanah. Jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi. Erupsi gunung api jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai.